salli ala Sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوالدين. اللهم إنا نستهبلك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياه بكلامك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد كجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أمنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبة الندامة بالهاد والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المقامة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارزقني فهم القوي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah limpahan karunia dari Allah jualah dan dengan berkat Rasulullah jualah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat, taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat pulang berjumpa di majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahannya. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa matta'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Al-babu tsani, halaman 39. Bab yang kedua ujar sidin. Semalam bab yang pertama sudah selesai. Bab pertama semalam kisah sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz bagi Allah. Sudah malam 26 wajib, 26 mustahil, 1 yang harus. Sudah selesai kita berpandir itulah. Sekarang ujar sidin kita memasuki pulang bab yang kedua. Ini pada kisah sifat wajib, mustahil dan sifat jaiz bagi segala rasul. Jadi sekarang kita berpandir masalah sifat yang wajib bagi rasul, sifat yang mustahil bagi rasul, dan sifat yang jaiz bagi segala rasul. Jadi rasul itu mempunyai sifat yang wajib. Kata boleh kata kita tuh harus wajib rasul tadi mempunyai sifat ini. Dan rasul Allah itu juga mempunyai sifat yang mustahil. Ujar kita sifat itu kada boleh ada di diri para rasul Allah Ta'ala tadi. Dan rasul Allah Ta'ala itu juga mempunyai satu sifat yang jaiz. Boleh ada, boleh kada ada. Nah, jaiz artinya apa? Jadi sebelum kita masuk kepada sifat yang wajib, kita perlu tahu dulu rasul itu siapa gerang. Rasul itu siapa gerang. Jadi ujar ulama di kitab Jawahirut Tauhid itulah nang ngarannya rasul itu adalah manusia. Basyarun la kal basyar. Manusia tetapi bukan seperti manusia. Jadi kita itu wajib mengiktikatakan bahwasanya
Allah Ta'ala tadi ada isi Rasul, ada isi utusan, ada isi susuruhan. Yang Allah Ta'ala utus sekalian Rasul tadi sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu mengutus sekalian Rasul, itu tanda kasih sayang kepada umat. Itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada sekalian manusia. Allah Ta'ala mengutus Rasul itu kada wajib hukumnya, itu jaiz saja hukumnya. Jadi ketika Allah Ta'ala mengutus Rasul, itu sebagai tanda cintanya Allah Ta'ala kepada manusia. Sebagai apa Rasul tadi disuruh? Itu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Itu Rasul itu diutus Allah Ta'ala kepada kaumnya, kepada umatnya. Tugasnya salah satunya adalah memberi kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ya Rasul bila taat kaina dapat nikmat dari Allah, bila taat kaina masuk surga. Dan juga memberi kabar celaka, memberi kabar peringatan bagi orang yang kada taat lawan Allah Ta'ala. Jadi ujar Rasul nih, ujar nang kita utusan Allah Ta'ala tadi, manusia jangan maksiat, jangan ingkar kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, kaina ikan dapat azab. Bagi siapa ini? Bagi orang yang ujar kita katuju maksiat, katuju ingkar lawan Allah Ta'ala. Dan Rasul ini juga tugasnya sebagai memberikan penjelasan bagi manusia tentang apa-apa yang dihajatkan oleh mereka pada masalah agama. Jadi Rasul dan Nabi itu diutus Allah Ta'ala menjelaskan agama itu kayak ini. Kayak Nabi Muhammad kan diutus kepada kita. Jadi Nabi Muhammad tuh menjelaskan agama tuh kayak ini. Agama tuh percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, percaya tentang qadar dan qadar. Ngarannya agama tuh mendirikan sholat, menunaikan puasa, membayar zakat. Dijelaskan Nabi Muhammad berataan supaya apa itu ya? Supaya manusia tadi ujar kita awak menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi tugas para nabi itu kayak itu. Dan Allah Ta'ala pulang kuatkan bubuhan Rasul, bubuhan Nabi tadi dengan tanda-tanda yang disebut mukjizat. Jadi Rasul ini manusia yang Allah Ta'ala akan berikan wahyu kepadanya. Kemudian bila disuruh menyampaikan itu Rasul, bila kada disuruh menyampaikan itu Nabi. Dan mereka yang tadi yang bersifat kayak itu wajib bersifat empat uting, bersifat kesempurnaan. Tapi yang wajib itu yang kita katakan empat. Jadi Rasul-Rasul tadi, Nabi-Nabi tadi wajib bersifat empat. Yang pertama kayaknya sidik, jujur, ini kita bahas. Yang kedua kayaknya amanah, dapat dipercaya, patonah, cerdas, tabligh, menyampaikan. Dan jumlah nabi itu, kan ada nabi, ada rasul. Jadi ujar ulama jumlahnya itu kada diketahui, tapi ada riwayat mengatakan jumlah nabi itu 124.000. 124.000 jumlahnya. Dan jumlah rasul itu ada nyambat 313 seperti pasukan Nabi Muhammad ketika perang Badar. Ada yang nyambat 314 seperti pasukan Nabi Daud Jalut kita Jalut kan melawan Talut 315. Ada juga nyambat 315. Dan intinya yang wajib kita imani, wajib kita ketahui itu 25. Jadi antara yang banyak 124.313 rasul itu yang wajib kita ketahui secara terperinci 25.
yang dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu wajib kita tahu, jangan sampai kita salah. Jadi Nabi itu dibuka Allah Ta'ala dengan Nabi Adam dan ditutup dengan Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad kada ada lagi Nabi dan Rasul. Kalau panglainnya ada nambah kaku, ngarannya kita utuh di aku jadi dia Nabi atau aku jadi Rasul lain. Sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Artinya adalah jadi nang banyak tadi 25 itu nang wajib kita ketahui. Jadi harus hafal walaupun balik artinya hafal tuh bila orang takuni orang Nuh tuh termasuklah di kita Nabi dan Rasul tinggi. Anu pun jurang Musa pun termasuklah Nabi dan Rasul tinggi. Abdullah pun juga termasuklah Nabi dan Rasul. Ini binanya, nah berarti ada tahu tak? Ada tahu itu. Apalagi Abdurrahman Nabi dan Rasul mana? Nah itu dia Musa tinggal nah itu terus kisahnya adalah itu terus. Jadi ujian sini 4 sifat apa boleh kita telah 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi Rasul telah. Jadi sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4 dan 4 juga lawanannya. Jadi 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil. Amal Allah SWT 20 sifat yang wajib kita ketahui, 20 yang mustahil. Ini 4 yang wajib, 4 yang mustahil. Sedikitlah. Jadi yang pertama ujian sidirna yang pertama nih. Yang pertama daripada sifat yang wajib bagi sekalian Nabi dan Rasul yaitu sidik. Sidik nih kalau ada orang sidik lah. Nah bagaimana arti sidik itu? Sidik itu artinya benar. Kita belajar jujur ya juga benar. Lawannya kizib. Kizbun artinya dusta. Maka jadi wajib segala Rasul benar pada hati, benar pada perkataan dan benar pada perbuatan. Mustahil mereka itu dusta. Jadi Nabi dan Rasul itu wajib ada isi sifat sidik. Sidik itu artinya benar. Jadi ujar ulama nang artinya sidik itu qaulu khabarihim mutabiqan lil waqi. Adalah kabarnya mereka itu sesuai kenyataan. Kamu ujar kita tuh nangarnya jujur tuh berhabarnya pas, kada kurang, kada lebih. Kamu kita kan bisa malabih-labihkan, bisa mengurang-urangkan. Pokoknya si ini pas kayak itu, kada lebih, kada kurang, kada lebih sesuai dengan kenyataan. Misal tuh ujar sidin nangaran apa kita nangaran kopiah adul itu habang. Ketika kita lihat di dasar bujur habang, dasar kada lebih bujur lalu Nabi Muhammad, nabi-nabi nang lain itu sama sidik warnanya benar. Ini sifat sidik ini harus kita terapkan di diri kita. Jujur, adalah wah ini banyak jujur nih hilangan sudah. Jujur nih, jujur ini sekarang sudah luntur. Coba jangan hati ya. Jarang lagi ada orang yang jujur ini nih nah. Ngalih. Wah ini tuh manusia banyak berdusta. Apalagi pian malah di TV begini ya. Kita lihat gosip dusta wara. Asaan jadi kita berpacaran, soalnya ada berpacaran gimmick waraknya. Kita macam tuh pejabat kayak ini mana, pepandir lawan rakyat kayak ini kalau dusta sekalinya. Di dalam keluarga pulang nang laki manustai bini, nang bini manustai laki, nang kuitan manustai anak, nang anak manustai kuitan. Nyaman bener dusta nih kita. Dusta ini jadi pamakan sudah. Bahasanya tuh bila kada berdusta, gini ngawak mah. Ya nang kuitan kemana tuh, bakawan maai. Apabila bulik jam saya ini kalau jam 12 jam 2 dicari nggak ada bulik juga berdusta. Tuh kemana tuh sekolah? Kalau sekolah buat harusnya. Sekolah terus. Asal sekolah terus, kenapa putusnya sekolah terus? Dia bujurnya bilang terus pada sekolahan. Terus stay kuitan. Jujur tuh bagus tuh karena ujar Rasulullah ada hadis tuh alaikum bisidqi tenang masalah atas engkau ujar Rasulullah lazimi akan bersifat jujur tuh
Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena bahwasanya nangarnya jujur, ngaranya benar itu membawa kepada kebaikan. Jadi orang jujur itu kayak apa aja baik. Kayak apa aja baik tuh. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan ngaranya kebaikan itu membawa kepada surga. Jadi orang ngangkat tujuh jujur, orang ngangkat tujuh benar, itu kebenarannya tadi membawa kepada surga. Imanya pulang ujar Rasulullah, senantiasa seseorang tadi katuju dengan kebenaran, katuju dengan kejujuran, maka inya ditulis di sisi Allah Ta'ala siddiqan, orang ngangkat tujuh berbuat jujur. Ada pulang di bawahnya wajah Rasulullah tanah dapat nang pada hadisnya tanah, janganlah engkau berbuat dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bahwasanya dusta tadi membawa kepada fujur itu kan kada baik. Dusta itu tanah, dusta tuh kayak apa aja tuh, pandangannya baik tetap ada baik kena. Kita berdusta harus berdusta kabungkar kena. Ketahuan berataan nang laki ini kawin berdusta lawan bini, kayak apa aja menutupinya, tutupi atau tutupi tabungkar mainan. Bila sudah ketahuan kehancuran mainan, yahdi ilal fujur, membawa kepada kerusakan, membawa kepada sesuatu yang kada nyaman. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan bahwasanya nang kada baik tadi membawa kepada neraka. Artinya orang nang katuju berdusta pacaran masuk neraka. Untung tuh jangan dimahirakan berdusta. Makanya kan ada tuh riwayat Imam Bukhari itu bisa. Imam Bukhari itu ujar ulama, sidin itu tanah menulis hadis. Sidin kan Imam Bukhari tahu mungkin ada bisa terlihat kitab Bukhari itu. Kitab Bukhari itu kan 4 jilid tuh. Ambil bisa tuh kitab Bukhari. Sidin itu saking apiknya menulis hadis, sekali menulis hadis, sekali sami yang sunat. Dan sidin itu mengambil sanad hadis, mengambil guru itulah, mengambil saking hadis tuh nah, karena main-main. Jadi di dalam riwayat ada guru-guru lagi berkisah, sidin itu tulak sing jauhan. Di sahabat orang wahai Imam Bukhari, di sana ada seseorang yang tahu tentang hadis ini. Dan sidin kan jadi si hadis itu tulak sing jauhan, tulak perjanjiannya ke sini, perjalanan berarti sudah kabanjar ke mana tulak ke sana. Yang lagi bahaya apa nih kuda bawa kuda tulak ke sana. Sekalinya sampai di sana, sampai di situ ada melihat guru tadi mengukur hayam, jadi kita sini mengukur hayam. Sekalinya imbah mengukur hayam tadi dilihat di sini di tangan ini kita kada beres. Artinya manusia hayam dah. Kita bisa itu tapi di tangan kada beres. Bulik Imam Bukhari tadi. Jadi Imam Bukhari kayak apa ambil hadis Rasulullah lawan inya aja bagustaan. Bulik sih kada ya. Kada jadi padahal juga banget. Bahkan itu sepele benar, tapi hayam, jika kita kayak itu tapi dari tangan. Nah, itu terbaliknya kucing ya, cing, nah, jakanya kucing tuh atau hayam bisa pandir, di luar aja kucing ini, jakanya tahu sih pak di kucing nah. Kita tuh hati-hati, terus orang lagi bahas sih artinya tuh ada tuh Rasulullah aja bisa ujar sahabat lagi harus tuh ujar sahabat, aku itu bertamu Rasulullah dan aku itu anak permainan jadinya. Ya sahabat Nabi itu aku tuh anak keluar pada rumah, anak permainan. Imba aku anak tulak permainan tadi lah rumah aku tadi mengiau tuh hadinya dulu tuh. Sini dulu aku anak memberi ikam kita kaitan. Sekalinya ujar Nabi mana memang kuitanya tadi ikam mengiauan nama tadi napa menyatup anak memberi bujuran kah? Iya, napa nih kamu beri ujar Rasulullah? Ini korban lagi mengambil anak tadi. Oh, jakanya ikam ya Rasulullah mengiauinya tadi manustai jadi kita daripada mengiau aja supaya jangan turun. Kada diberi mon kurma tadi ditulis orang manustai karena kita tuh rancak kayak itu. Kayaknya nak lah nukarakan ini, ha. Api nangis kenapa nulis kirimnya? Apinya nangis, tadi kan Ustaz, tapi pada biasa aja mandidik dulu, just hati-hati adalah hati-hati makanya orang di rumah itu orang bilang anak tadinya sudah anak kayak apa ini mencari akan doang. Karena anak bersunat nih mari orang bilang mau bersunat, bawa bersunat kan ya orang sunat tuh baru nyoba umur 3 tahun sunat tuh. Jadi orang bilang mau bersunat abah tuarakan namanya katujuh mana melihat untuk karok tuh jabah bila joran bila mau bersunat tuh abah tukarakan mutu karok nang berimut larang mian
Jadi mau yang kesana mau bersunat, imba bersunat, bayar bersunatnya tuh yang 280. Ibarat dana karena kesana tuh 280 dibayar di sini anak ulang. Jadi kita 20.000 paling finansi ranai maunya pintar kan menentukan sunat tuh nangis saya tapi kata nangis benar tuh itu benar imbahnya kalau tak koni orang turun dari toko mainan benar. Jadi kita menjanji binian ya anak mengawini nah begini. Rasul itu benar pada hati bujur. Hatinya bujur. Ini kan kisah Nabi ini nih. Maksudnya Muhammad wajib bagi Nabi itu hatinya benar. Ya kita juga hati kita tuh bujuri kayak kalau bujuri hatinya dicatok aja atau berpikir aja hati kita dibujuri kayak apa ya belajar. Kayak apa hati benar tuh aja niat kita tenang. Kita kan bisa beramal beribadah. Kita kan bisa begawian. Nah, ketika kita beramal beribadah tuh karena apa? Kan niat tuh anaknya di hati jujur lawan jujur dengan hati. Kemana jujurnya lawan Tuhan? Kita tuh bisa hendak kasini niatan matan rumah tuh sama aku belajar lillahi ta'ala. Itulah lillahi ta'ala tuh kisahnya tuh loh belajar lawan guru bila ikam belajar menuntut jer guru lillahi ta'ala. Tahu sudah sekalinya tulak ke pengajian sekalinya muntung mau ucap lillahi ta'ala hati mau tinggal di Tuhan lain tuh ada jujur sudah kalau tak sembah ya Allah Akbar sengaja pun sampai yang maghrib karena Allah Ta'ala sekalinya hatinya mendustai karena apa? Karena supaya dinilai orang karena supaya apa aja kita calon bini tadi melihat karena calon bini Tuhan di belakang ada gini aja bila sudah tertanam la ilaha illallah lillahi ta'ala ayo bujuri bagamatan kita itu kan yang kita tuju itu Allah jangan menuju dunia jangan menuju dunia lah walaupun kita bisa tadi jangan menuju dunia kenapa karena dunia ini kata kekal juga bisa kayak ini kan kayak ini nih nangarannya dunia itu kan awalnya kadada lah dunia di sini ada makhluk itu kan awalnya kadada kemudian diadakan Allah kemudian kadada pulang jadi amun kita manusia untung jangan ketujuh berdusta sedikit berdusta supaya orang ketawaan teman bujurina sidik pada hati bujuri ini paling mana sudah imbahnya perkataan dibujuri jangan hanya berdusta makanya kan ujar Rasulullah falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut barang siapa nang kita beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir maka hendaklah ujar Nabi Muhammad berkata yang baik bila kada kawa berdiam kamu ada guring sama sekali ya mentah jangan ketujuh berdusta ini pendustaan ini muntong nih ketujuh berdusta jangan sampai berdusta karena sekali kita berdusta maka menutupi dusta tadi dengan dusta ulang pejabat tuh bisa berdusta sekali menutupi dustanya tadi dengan dusta karena dustanya tadi dusta ulang menutupi pasti dusta jangan dimahirkan tuh perkataan kita bujur jangan berdusta jujur lah dan perbuatan ulang hati dibagusi perkataan dibagusi perbuatan ulang dibagusi jujur pada perbuatan jujur pada perbuatan itu adalah sesuai gawian kita ini dengan yang dikehendaki syariat awak kita adalah gawian kita tuh pas kada dulu lawan syariat pas kada dulu lawan hukum agama bila pas jujur ngarannya bila kada pas berdusta ngarannya kita tuh misalnya aja kita tangan tuh apa gunanya Allah Ta'ala menolongkan sesuai kata kita gunakan dengan syariatnya nanti kita Nabi Muhammad di tangan ini digunakan menampak orang kah atau digunakan baca membantu orang kah kenapa nanti surah agama di surah agama membantu orang ya gunakan agama kada ada nyuruh menampak orang mata kayak apa menggunakan
perbuatan perlu jujur. Maka bagus ini jujurlah jujur. Jujur tuh bukan dimotong aja, aja. Amun montong aja bujur, tapi hati kada bujur, menafik kayaknya. Kan munafik tuh di luarnya bagus, di dalamnya ada bagus. Kita anak luarnya bagus, dalamnya bagus. Jangan jadi munafik, telah jadi munafik. Mustahil sekalian Rasul tadi mereka dusta, mustahil. Jadi kada boleh dan kada masuk akal bubuhan Rasul tadi pandustaan, kada mungkin. Mungkin karena dusta ini sifat yang tercela. Dan dusta ini juga sifat munafik. Tidak boleh. Wajib Nabi Tuhan sekalian Rasul itu jadi kita jujur. Dan mustahil mereka dusta. Kada boleh dusta. Kada boleh dusta, mustahil kada terima. Dalilnya di mana? Dalil nakalnya wa sadaqallahu wa rasuluh, artinya dan benar oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar oleh Allah dan Rasulnya. Dan lagi di dalam Al-Quran wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, artinya kada berkata Rasul yang datang dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu Allah. Jadi bagian Nabi, bagian Rasul itu berpandir bukan karena hawa nafsunya. Mereka tadi berpandir, mereka tadi bersabda itu atas dasar wahyu dari Allah. Jadi kada dustanya karena pandiran mereka itu disetir sudah. Bila ya Tuhan berpandir, pandirannya wahyu. Ada mungkin pandir. Ada pandir wahyu bermakna, makanya bagus kada ada dustanya. Seandainya dan dalil akalnya adalah seandainya itu ada dusta bagi Rasul, maka kabar Allah dusta juga. Karena Allah membenarkan akan pengakuan mereka yang jadi Rasul dengan menzahirkan mukjizat yang menampati perkataan Allah, sadaqa anni fi kulli ma yablughu anni, artinya benar oleh hambaku pada tiap-tiap apa jua yang disampaikannya. Jadi Allah mustahil dusta, maka mustahil juga segala Rasul dusta. Makanya telah sidik bagi mereka Rasul. Jadi ujar sidik dalil akalnya nih. Seandainya ada dusta bagi Rasul, maka di sini kabar Allah dusta juga. Karena Allah membenarkan akan mereka tadi. Kan Nabi nih, ujar Nabi bisa nih, ujar Nabi, aku ini adalah utusan Allah. Bisa nih, diberikan. Kan Nabi Muhammad kan bukan Nabi itu tetap ada umatnya. Ujar Nabi nih, nama uji Nabi nih, oh umatku, oh manusia, Nina, aku ini adalah utusan Allah. Jadi abut keban masyarakat. Bujurkah dia utusan Allah? Bujur. Sekarang ujian masyarakat, napa buktinya? Itulah, kebetulan lagi berita, napa buktinya? Jadi ujian sekalian Rasul, Nina buktinya nah, lihatin. Kayak Nabi Saleh kan, lihat ujian Nabi Saleh itu nah, batu tuh, di batu tadi keluar ujar kita unta ini, keluar situ unta. Mengeluarkan unta dari batu itu manusia kan sanggup, nang sanggup itu Allah. Jadi keluar unta dari batu itu adalah pembenaran Allah kepada nabinya. Makanya Nabi Muhammad, apa buktinya biar jadi nabi? Lihatnya Nabi Muhammad, lihatnya tanah. Lahati bulan, padang tabalah bulan. Siapa nama Allah membelah bulan? Manusia kan mengawalkan. Nabi kan Allah membelah bulan. Siapa nama mengawalkan? Allah. Ketika terbelah bulan, Allah Ta'ala mengizini bulan tadi terbelah, itu sebagai pengakuan bahwasanya Nabi itu dibujur. Nabi Isa, mana buktinya biar jadi Nabi? Ujian Nabi Isa kenal hati orang mati. Hidup engkau dengan izin Allah Ta'ala. Lalu hidup. Nama hidup akan orang mati siapa? Nabi Isa kata Allah Ta'ala. Jadi ketika orang mati tadi hidup, di situ adalah pengakuan Allah Ta'ala, ini bujur jadi Rasul. Jadi amun dakwaan Nabi orang mengaku jadi Nabi tadi dusta, maka Allah Ta'ala membenarkan orang dusta.
Sedangkan dusta itu mustahil bagi Nabi dan mustahil bagi Allah. Dusta itu sifat yang kada bagus. Sedangkan kita sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala wajib bersifat kesempurnaan. Lalu Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada para nabi-nabinya, kepada para rasul-rasulnya, supaya apa? Supaya mengakui ini bujur. Ini dasar bujur hambaku, nama aku jadi nabi. Macam-macam loh. Ada yang terbelah lautan, Nabi Musa. Ada yang tongkat jadi ular, Nabi Musa. Ada yang tangan kita bercahaya, Nabi Musa. Ada nama hidupakan orang mati, Nabi Isa. Ada yang kita orang penyakitan di Pusul-Sidin, Nabi Isa. Nabi Muhammad ada kisah lagi dah. Karena berita nabi-nabi itu mengambil di Nabi Muhammad. Itu mukjizat tadi sebagai pembenaran Allah Ta'ala kepada para nabinya bahwasanya ini adalah hambaku, bahwasanya ini adalah nabiku, ini adalah rasulku. Lawan pulang ujar ulama, jangan tertipu lawan mukjizatnya. Seperti tertipunya umat lagi bahari dengan mukjizat para nabinya. Kan orang lagi bahari itu dah. Kenapa nih? Nabi Isa dah. Awalnya hidup akan orang mati. Jadi nang masyarakatnya tertipu. Jadi menyebut akan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Menyebut Nabi Isa sebagai sebagai Tuhan. Jangan tertipu lawan mukjizat. Banyak yang tertipu itu kan itu Nasrani itu kan menganggap Nabi Isa tadi sebagai Tuhan. Kenapa? Karena ujarnya Nabi Isa tadi kawam menghidupkan orang mati. Padahal yang menghidupkan orang mati itu bukan Nabi Isa, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghidupkan orang mati tadi sebagai bukti bahwasanya Nabi Isa tadi adalah Rasul Sidin. Banyak aja nah kalau menghidupkan orang mati jadi tanya Nabi Muhammad kalau menghidupkan orang mati. Jadi jangan tertipu lawan mukjizat. Lawan mukjizat aja jangan tertipu apalagi yang lain. Tertipu lawan sihir jangan pian. Tertipu lawan apa yang lain-lainnya jangan sampai tertipu dengan mukjizat, jangan sampai tertipu lawan sihir, jangan sampai tertipu lawan karamat. Kan macam misalnya ada orang tarabang kayak ini, sekalinya orangnya maaf orang kayak ini, hati-hati banyak aja. Apalagi yang kayak sihir kawan dipelajari yang lain-lain itu jangan tertipu lawan itunya. Karena beritaan tadi itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Bila tampak di para buhan Rasul, mukjizat katanya. Ya kan ada mukjizat, ada karamat. Bila karamat itu tampak buhan wali. Ada kayaknya sihir itu orang yang ada karuan. Kalau kau begini-gini, kayak lagi bahari kan, kayak di Bikul Busa itu sihir ngarannya. Kayak apa-apa pulang tenang kayak nang David Copperfield kami itu sihir ngarannya. Jangan tertipu lawan itu, jangan tertipu. Buhan wali-wali aja tuh diperingatkan jangan tertipu lawan karamat. Jangan tertipu lawan karamat. Intinya makrifah lawan Tuhan. Itu cuma pemberian. Banyak yang tertipu lah, banyak yang tertipu. Kita ini kan awas sedikit lah. Ada namanya harap-harap tak umpati. Sekalinya ajarnya kada punya gara-gara apa? Anu sidin kamnya kau aja mengamalkan buah di sini yo. Sidinnya kau aja kita dapat mandi bujo lah apihan beratnya. Itu kan kehendak Tuhan beritaan karena tuh apa sidin kita kada jujur jangan diumpati mana tadi itu lah. Biar apa pulang menjadi sidin apa di kita riwayat lah nak ini kita sama riwayat pulang apa itu gitu dulu lah karena dapat awak asal adalah riwayat telah berkata seorang perempuan Tuhan kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala alam di mudah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina bil qulubi dawaiha wa abit al abdan wa shifaiha wa nur al absar wa diyaha wa qut al arwah wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu